Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ma'dziratan a'tadiru kunna ala ta'akhuri hadha ad-dars. يعني أنا أضطر إلقاء هذا الدرس عن طريق تسجيل لشغلي يمنعني أن ألقي هذا الدرس عن طريق المباشرة أو عن طريق المباشر. طيب في لقائنا يعني السابق الماضي naqif inda hikmah tanzil mufarraqah. Pada pertemuan kita yang lalu, ya kita berhenti kepada hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, ya. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, ya. Baik. Kita telah membicarakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, sedangkan kitab suci yang lain diturunkan secara sekaligus, ya. Al-Quran diturunkan melalui dua fase. Fase pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara langsung, kemudian dari langit dunia ke dunia itu secara berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 di Madinah, di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sekarang adalah pembahasan kita, apa sih hikmah? Apa sih hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap? Apa hikmahnya? Ya. Baik, yang pertama ya talibat, tasbitu fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengokohkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Rasulullah memiliki banyak gangguan. Para sahabat juga diganggu di masanya di kota Mekah. Turun banyak perintah, ya, namun tidak bisa dilaksanakan karena diganggu oleh orang kafir, ya, di mana mereka berkuasa pada masanya, ya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk memberikan kekuatan kepada hati Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam terhadap permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi di kota Makkah. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 32, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkata orang-orang yang ingkar kepada Allah, seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepadanya sekaligus, ya. Tetapi Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap, ya. Oleh karena itu dikatakan di sini, kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Demikianlah agar kami kokohkan dengan Al-Quran ini hatimu, dan kami bacakan Al-Quran ini kepadamu secara bertahap, ya. Nah, artinya begini, kayak kita juga ya talibat, ada masalah, ada yang memberikan kita nasihat. Coba misalnya nasihat itu diberikan kepada kita sekaligus. Ada permasalahan, kita lupa dengan nasihat yang dahulu semua. Iya kan? Itu saja, pada diri kita aja begitu. Kayak minyak ustadz atau guru-guru kalian di sini misalnya memberikan nasihat kepada kalian, yang barangkali itu kata-kata itu bisa dipecah-pecah sebetulnya untuk permasalahan-permasalahan, tapi sekaligus kalian dengarkan. Di kemudian hari kalian mendapat permasalahan, padahal jawabannya sudah ada di apa yang disampaikan oleh para guru, ya. Terkadang itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi coba ada masalah, ada yang menyelesaikan. Ada masalah, ada yang memberikan solusi. Selesai nggak masalah? Selesai, ya. Wa hadhihi al-hikmatu imtazat biha as-suwar wal ayat al-makkiyah, ya. Hikmah yang inilah yang teristimewakan dengannya surat-surat dan ayat-ayat diturun di kota Makkah, karena memang di kota Makkah gangguan itu ada. Makanya ada hijrah 2 kali ke Habasyah, ya. Ke Habasyah. Adapun di Madinah tidak ada gangguan, ya. Penduduk Madinah menyambut Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dan kaum muhajirin. وذلك لما كان يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم يومئذ من التثبيت في مواجهة الكفار واحتمال أذاه. Dan ini semua dibutuhkan ya pada waktu itu, ya, untuk mengkokohkan hati Rasulullah dalam menghadapi orang-orang kufar dan menanggung gangguan-gangguan yang datang dari kufar. Rasulullah sujud, maka Abu Jahal dan rekan-rekannya, ya, meletakkan usus atau isi perut onta di punggung Rasulullah, ya, diganggu. Abu Bakar Siddiq berbicara tentang agama Islam di Makkah, dipukul. Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran, dipukul. Bilal bin Rabah disiksa dan seterusnya. Faja'at bitadhkiri bisawab. Maka
yakni ayat itu turun atau surat turun untuk mengingatkan dengan apa? Pahala, ada ganjaran, kesabaran, ada pahala, ya. Hmm. Wasabri wal ihtisab, dan juga apa? Kesabaran dan mengharap ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasar di qasasil anbiya'i was-sabiqin. Begitu juga disebutkan juga kisah-kisah para nabi yang terdahulu, karena para nabi juga yang terdahulu juga menghadapi gangguan yang sama dari kaumnya, namun hasil akhir kemenangan ada pada nabi tersebut. Lihat kisah Musa alaihissalam. Di mana Firaun? Ya. Nah, baik. Ini hikmah yang pertama ya talibat. Hikmah yang kedua kita lihat ibtalu i'tiradatil kuffar, untuk membatalkan sanggahan-sanggahan orang-orang kafir. Tentu ya, dia menyanggah. Sampai sekarang banyak orang menyanggah. Cuma sekarang nggak perlu Al-Quran. Al-Quran sudah ada, tinggal disampaikan kepada mereka hujjah. Untuk membantah sanggahan-sanggahan orang kafir. Contohnya apa? Perkataan yakni Abu Jahal. Tatkala Rasulullah menyebutkan zakum, makanannya penghuni neraka, dia katakan, dia berkata kepada pengikutnya atau kaumnya, tahukah kalian apa itu zakum yang dengannya kalian ditakut-takuti Muhammad? Maka kaumnya mengatakan, kami tidak tahu. Maka Abu Jahal mengatakan, zakum itu adalah kurma Madinah yang dicampur dengan mentega. Kalau kita mendapatkannya, kita makan. Nah, ini dileceh, yang begitu. Disanggah. Apa pula, enggak takut kalian dengan zakum? Tahu kalian zakum apa? Zakum itu kurma Madinah. Ya, tamr Yasrib. Ya, kemudian dia dicampur dengan mentega. Ah, ini enak dimakan ini. Kalau kita bisa mendapatkan, kita makan. Nah, gitu kan. Tatkala dikatakan zakum makan ahli neraka, dan dikatakan zakum itu sebetulnya kurma Madinah campur mentega. Ya, makanya Allah menurunkan ayat inna syajaratu zakum kal muhli yaghli fil butun ta'amul asim. Ayat ada sebelumnya ya. Ada sebelumnya. Ya, dikatakan ini adalah pohon zakum bagaikan tembaga yang mendidih di perut. Itu kemudian ada ayat setelahnya, beberapa ayat setelahnya, makanan bagi orang-orang pendosa. Membantah apa? Membantah Abu Jahal, mengatakan, zakum itu ya kurma. Nah gitu. Ya. Wa annal kufara kanu yajtahiduna fi ta'ni 'ala al-Qur'an wa Rasulillah SAW. Orang-orang kafir pada dahulu itu bersungguh-sungguh untuk mencela Al-Quran dan mencela Rasulullah SAW. Wa yadribuna lidzalika al-amsal. Kemudian mereka menciptakan permisalan-permisalan seperti yang Ustaz sebutkan tadi, tatkala mereka ditakut-takuti dengan zakum. Padahal zakum di dalam hadis yang sahih, seandainya setetes saja zakum jatuh ke muka bumi, maka bumi ini menjadi gersang, enggak tumbuh apa-apa lagi. Itu baru zakum tetesannya. Bagaimana pula kalau itu menjadi makanan penghuni neraka? Enggak main-main itu talibat. Ya, nggak main-main ini. Bom atom di Hiroshima Nagasaki nggak menghancurkan seluruh dunia, dan memang tidak tumbuh apa-apa di sana, tapi batasannya hanya sampai 70 tahun. Sebelum itu udah tumbuh lagi, ya, bisa tumbuh lagi balik. Zakum, apabila tetes zakum turun ke muka bumi ini, gosong semua alam ini. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Bagaimana pula kalau itu menjadi makanan penghuni neraka? Bukan tetesannya, zakumnya langsung. Itu yang dimemenkan oleh Abu Jahal, sehingga turun inna syajaratuz zakum kal muhli yaghli fil butun. Ini bagaikan tembaga yang mendidih di perut. Nah, mereka buatkan permisalan-permisalan. Zakum itu adalah yakni seperti yakni kurma Madinah dengan dicampur dengan mentega. Dibuat permisalan. Dalam rangka apa? Memperolok-olok Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi, maka turun Al-Quran itu secara bertahap. Muncul kasus seperti ini, turun dia untuk membantah mereka. Ibtalu i'tiradat al-kufar, membantah atau mengeksekusi sanggahan-sanggahannya siapa? Orang-orang kafir. Hikmah yang ketiga, kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap, enggak sekaligus sebagaimana kitab suci yang terdahulu seperti Zabur, Taurat, Injil, ya kan? Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Yang ketiga, ya kenapa diturunkan secara bertahap? At-tadarruj fi tasyri'i mura'atan lil mukallafin. Untuk apa? Bertahap dalam pensyariatan untuk menjaga keadaan orang-orang yang dibebani syariat. Kita tahu bahwasanya di era jahiliyah, di masa Rasulullah diutus, zina itu biasa, riba biasa, minum tua, memang kayak air. Kalau kita di sini minum air, airnya gitu.
Di sana tua minuman sehari-harinya. Kayak kita air di sinilah. Coba kalau tiba-tiba tua haram. Nggak mau kami tinggalkan katanya. Tiba-tiba mengatakan zina haram. Nggak mau kami tinggalkan. Ya, riba haram. Nggak mau. Begitu. Ya, butuh dia setahap-setahap. Kayak kita mendidik juga itu. Nggak langsung kita martil orang sampai 5 kilo. Martil dia tapi pakai 1 on dulu. Besok tambah 2 on gitu. Supaya terbiasa dia dulu ya. Baru kan lama-lama kan kuat dia menerima martilan 5 kilo. Ya, kayak kita push up olahraga bagi laki-laki ya. Pertama berapa? 5, besok 6. Langsung 30 pingsan. Tangannya pun bisa nggak kuat ngangkat-ngangkat. Begitu. Ini tadarruj, itu dalam praktek sehari-hari saja kita bisa menyaksikan seperti itu. Ya, pelan-pelan dia. Apalagi itu sudah mengakar sekali pada masanya. Sehingga mereka lebih senang berperang daripada masuk Islam. Ya, berperang tumpah darah. Masuk Islam, tinggal masuk Islam. Seharusnya kan begitu. Hanya merubah keyakinan saja. Nggak mau mereka. Lebih baik kita perang, kata dia. Perang Badar muncul. Perang Uhud, dan lain sebagainya. Jadi diturunkan Al-Quran itu, diharamkannya khamar nggak sekaligus. Ya, tahap. Ada 3 tahap ya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tahap ketiganya udah mulai mengatakan salat itu tidak boleh, mabuk tidak boleh, orang yang mabuk tidak boleh mendekati salat ini. Baru setelah itu tahap berikutnya apa? Diharamkan langsung khamar, semua udah paham. Coba kok dari awal-awal ini langsung dikatakan khamar atau tua haram. Susah mereka menerimanya. Konsep pernikahan di masa jahiliyah kan sudah kita sebutkan tempo hari. Kalian belum ada ya di kelas 11 ya, kelas 11 ya. Di mana konsep pernikahan ya ada sebagaimana di Sahih Bukhari ada berapa? Ada 4. Yang pertama yang sesuai dengan konsep sekarang yang diakui Islam, kita melamar seseorang dan lain sebagainya, atau kalian perempuan dilamar laki-laki kemudian menikah ya. Kemudian ada 2 lagi, itu 3 lagi konsep-konsep perzinaan, dan mereka biasa seperti itu dan hidup di atas itu dari turun temurun dan tidak ada yang mengingkarinya karena bagian dari adat. Coba tiba-tiba langsung diharamkan, apa enggak sakit kepalanya? Ya, agama apa ini pikirnya kan begitu ya? Ya, sama dengan kita sekarang ini juga. Maka tatkala perkara yang sunnah, ada hal-hal yang kita harus akhirkan dulu pengamalannya karena ada perkara yang lebih penting dari hal itu yang seharusnya mereka lebih mengetahuinya ada ya. Kemudian yang sifatnya sunnah dibiarkan saja dulu untuk tidak usah diamalkan kalau terjadi mafsadat ya, atau kita harus bersabar dulu ya. Yang penting mereka perbaiki dulu dalam sisi akidah dan lain sebagainya. Begitu kokoh masuk ya yang sifat-sifatnya sunnah tersebut. Yang keempat, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap ya? Tauqidu sidqi Rasulillah SAW biqauni majabihi min indillah. Untuk menekankan kebenaran kenabian Rasulullah SAW dan bahwasanya apa yang didatangkan beliau itu dari Allah semua. Oleh karena itu enggak sekaligus Rasulullah harus menunggu wahyu 23 tahun lamanya. Menunjukkan ini memang dari Allah. Ya. Enggak sekaligus. Kenapa? Karena wahyu adalah karena wahyu itu tidak ada yang sifatnya hanya sebuah berita, tidak ada realitanya. Oleh karena itu tatkala Rasulullah menyebutkan penghuni neraka, maka akan ada orang yang nanti ke sana. Tatkala Allah mengatakan misalnya dalam surat Al-Mu'min ayat 99 dilanjutkan ayat 100, Rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima taraktu. Ya Allah, balikkan aku ke muka bumi agar aku mengamalkan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Akan ada orang yang mengucapkan seperti itu. Tatkala Allah mengatakan ya wailatini ya wailatani kuntu turaba. Ya. Maksudnya adalah duhai jika seandainya dahulu aku tanah ya. Ya laitani kuntu turaba. Duhai jika seandainya dahulu aku tanah tidak diminta pertanggungjawaban. Tapi akan ada orang yang berbicara seperti itu. Kenapa? Dia lihat di alam barzakh, ya dia lalui alam barzakh, kemudian alam akhirat, dan dia di alam mahsyar. Ada penyesalan-penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Kalau sekarang kalian masih bisa diperbaiki. Ada remedial namanya, ya. Kalian salah bisa diperbaiki, namanya remedial. Tapi kalau di akhirat gak ada remedial, ya. Tetapi di sana adalah hak memetik seluruh apa yang dahulu diperbuat oleh makhluk. Nah, di sini
untuk mengokohkan benarnya kenabian Nabi SAW dan bahwasanya Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat An-Nisa untuk menguji yang nomor 4 ini, harus diuji kan begitu. Pengujiannya dari Al-Quran, karena Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah oleh manusia sampai saat ini dan sampai akhir hari kiamatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 82, walau kana min indi ghairillah, jika seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak sekali. Kita uji ayat ini biar kalian tahu. Manusia bisa nggak perkataannya bertentangan yang dia ucapkan hari ini? Bisa. Apa yang diucapkannya hari ini, kemudian nanti sore dia berbicara, bisa bertentangan. Kenapa? Dia lupa apa yang diucapkannya tadi siang. Ya, apa yang diucapkannya hari ini bisa menyelisih apa yang diucapkannya semalam. Apa yang diucapkan hari ini bisa menyelisih apa yang diucapkannya ke depan. Kenapa? Karena apa yang datang dari manusia bisa terjadi ya pertentangan-pertentangan. Karena memang seperti itu manusia. Tapi coba kita lihat. Al-Quran ini diturunkan berapa lama? 23 tahun. Adakah orang yang bisa mendatangkan bukti yang valid? Al-Quran ada di mana-mana sekarang ini. Ya, dia temukan perselisihan antara ayat yang pertama turun di tahun pertama dengan ayat yang turun di tahun ke-23. Atau di antara mereka terjadi silang. Tahun ini menyelisih ayat ini dan lain sebagainya. Ya, terjadi pertentangan. Nggak ada. Menunjukkan Al-Quran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dari manusia, lihat saja sejarah. Ya, 10 orang saksi hidup, suruh mereka menulis apa yang kalian saksikan di waktu itu, akan muncul 10 versi buku. Padahal mereka hidup di zaman yang sama, menyaksikan peristiwa yang sama. Itulah manusia. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Benarnya kenabian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian masuk pembahasan kita berikutnya adalah siapa yang membawa Al-Quran itu turun. Pertanyaan sudah tentu jawabannya siapa? Jibril alaihi salam, atau bahasa yang lain apa? Ruhul Kudus ya, Ruhul Amin. Tetapi kita harus punya bukti yang valid dalam Al-Quran ya. Kalau ditanya di dalam Al-Quran ayat berapa, kita sebutkan di dalam surat Syu'ara ayat 192, ayat 195 ya talibat, di halaman 41 bukunya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Rabbul Alamin. Nazala bihir Ruhul Amin. Yang dibawa turun oleh siapa? Ruhul Amin. Pertanyaan kita, siapa Ruhul Amin? Jawabannya siapa? Jibril alaihi salam. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, ala qalbika litakuna minal mundirin. Di mana ayat itu ditanamkan ke hatimu agar engkau menjadi orang atau termasuk orang-orang yang memberi kabar peringatan. Ya. Karena seluruh Nabi memberikan peringatan kepada umatnya tentang azab Allah. Kemudian bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa apa Al-Quran ini diturunkan? Dengan bahasa Arab yang jelas. Inilah dalilnya kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Siapa yang membawanya? Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Jibril alaihissalam. Ya, paham ya? Nah, ini saja di sini yang intinya. Selebihnya adalah penjelasan-penjelasan yang sebetulnya intinya kita sudah dapat, sudah selesai. Ya. Kemudian ya talibat, berikutnya kita ambil penutup ya. Alhamdulillah. Asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul ini insya Allah akan kita bahas kesempurnaannya ya di pekan depan. Tetapi ada 2 yang masih masuk materi, yaitu pertanyaannya begini. Dalam bentuk pertanyaan saya sampaikan. Apakah semua Al-Quran itu turun? Tadi kita katakan dia turun secara bertahap kan? Secara berangsur-angsur ini. Apakah Al-Quran itu turun ke muka bumi dari langit dunia karena ada permasalahan, ada sebabnya, maka turun ayat? Inilah pertanyaan yang mau kita jawab. Ya. Nah. Penulis mengatakan, kalau kita perhatikan Al-Quran ini dari sisi diturunkannya dari langit ketujuh, dari langit dunia, maksud Ustaz, langit dunia, maka Al-Quran ini turun dengan 2 versi. Yang pertama, turun karena tanpa sebab, ma la yatawaqqafu ala sabab, dan ini yang paling banyak. Jadi kita harus ketahui, Al-Quran itu turun kepada Rasulullah tanpa ada melalui proses sebab, dan ini yang mayoritas. Turun mayoritas. Dan ada juga yang kedua,
Ma yanzilu li haditsin makhsusah aw su'al. Di mana Al-Quran itu turun karena sebuah peristiwa yang khusus atau adanya pertanyaan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Kalau seandainya itu dari Rasulullah, nggak perlu nunggu wahyu langsung. Rasulullah bisa jawab. Dan jumlahnya nggak banyak. Dan di sini nanti akan kita bahas pekan depan insya Allah gambarannya. Di ayat-ayat yang sifatnya turun karena sebuah sebab, harus kita pahami, itu ayat bukan untuk si fulan atau fulanah yang karenanya ayat turun. Nggak boleh kita katakan, ayat ini kan turun kepada dia, yang untuk kita enggak lah. Dia ajanya itu. Oh enggak. Ya, enggak. Ayat itu turun karena satu sebab yang khusus, tapi lafaznya dibuat Allah apa? Umum. Penyebabnya khusus, tetapi ayat yang turun umum. Artinya apa? Jika di kemudian hari ada kasus yang seperti ini, siapapun dia orangnya, karena wahyu nggak akan turun lagi, ini jawabannya. Paham? Insya Allah akan kita perdalam dalam masalah ini, materinya, di pertemuan kita pekan depan. Insya Allah Ta'ala, kita ambil sampai nanti halaman 56 ya. Saya harap antunna membaca itu di dalam sepekan ini, ya. Baca, karena kalau model yang kita pelajari, Ustadz hanya membimbing kalian kepada inti permasalahan. Adapun meluaskan materi itu kepada kalian, ya. Apa yang ada di buku ini, ya. Oleh karena itu tidak semua yang ada di buku ini kita ambil, tetapi yang kesesuaian dengan judul, apa yang dia inginkan. Maka kita arahkan, sisanya penjelas, maka itu kerja kalian untuk meluaskan wawasan. Kenapa? Karena mustahil seseorang bisa berbicara panjang lebar untuk menjelaskan sesuatu kalau dia tidak memiliki informasi-informasi yang lain. Itu dari mana kita bisa dapatkan? Dari meluaskan cara kita membaca dan menganalisis masalah dan memetakan mana inti, yang mana tambahan. Wadih ya talibat. Demikian insyaallah. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Mungkin PTM sudah barangkali ya, tapi nanti kita lihat perkembangannya ya dari manajemen. Tapi demikian kajian kita, pelajaran kita pada hari ini. Dan Ustadz masih konsisten dengan sistem ringkasan bagan-bagan. Memang belum selesai saya buatkan karena kesibukan ya, beberapa kesibukan yang melatar belakangi bagan-bagan itu belum selesai Ustadz buat ya, share. Tetapi apa yang Ustadz sampaikan sebetulnya itu juga ya. Apa yang Ustadz sampaikan hari ini itu adalah bagian dari apa yang ada di bagan tersebut. Ya, baik. Demikian ya talibat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.